Apakah kamu merasa sudah melupakan dia? Tapi entah kenapa ada sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Mungkin ini bukan sekadar perasaan. Mungkin ini adalah ikatan yang lebih dalam. Sesuatu yang diam-diam menjeratmu dari balik tirai takdir. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu pikir sudah move on padahal ikatan gaib ini masih mengunci kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu berpikir bahwa kamu sudah benar-benar move on, bahwa semua luka dan beban dari masa lalu telah kamu tinggalkan di belakang, bahwa semua perasaan dan kenangan yang pernah menyiksa hatimu telah berakhir dan tidak lagi menghantui mimpimu atau menyusup ke dalam pikiranmu saat sendirian. Kamu yakin bahwa semua telah tuntas, semua sudah selesai, dan bahwa kamu telah menata hidupmu dengan baik, melangkah maju ke babak baru yang penuh harapan dan keberanian. Namun sebenarnya ada ikatan yang jauh lebih dalam, yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan kebohongan, ketidakpedulian, dan kesibukanmu sendiri, yang diam-diam masih mengunci dan menahanmu dari dalam, mengikat bagian terdalam dari jiwamu agar tetap terjaga dalam bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung usai. Baca sampai habis, karena jawaban ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat semua yang pernah terjadi, mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kedok keberhasilan dan ketenangan yang kamu banggakan. Pernah nggak kamu merasa sudah melupakan dia, sudah menata hidupmu, dan merasa bahwa semuanya sudah berjalan sesuai harapan, tapi entah kenapa bayangannya selalu muncul di mimpimu, menyelinap dalam keheningan malam, dan mengganggu tidurmu dengan nostalgia yang sulit kamu tolak? Mungkin ini bukan cuma perasaan sesaat, bukan sekadar kilasan kenangan yang hilang seiring waktu, melainkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menjeratmu dari balik lapisan, tak terlihat yang sulit dijangkau oleh logika dan akal sehatmu. Kenapa rasanya kamu belum bisa benar-benar reda, meskipun sudah lama berpisah dan berusaha menghapus semua jejak kenangan itu dari hati dan pikiranmu? Apa yang membuat ingatan tentang dia muncul begitu saja saat kamu sedang sendiri, saat suasana hati sedang tenang, dan tidak ada yang mengingatkan? Mengapa setiap hubungan baru terasa hambar dan kurang berarti dibandingkan dengan yang dulu, meskipun kamu sudah berusaha membuka hati dan memberi kesempatan kepada orang lain? Dan bagaimana kalau ternyata ini memang ikatan yang datang dari masa lalu, sesuatu yang belum selesai dan terus membelenggu kamu sampai hari ini? Seperti sebuah rantai yang tak terlihat tetapi sangat kuat mengikatmu dari dalam. Saat aku membuka kartu tarot, muncul Queen of Swords yang menunjukkan bahwa kamu sudah memakai logika untuk memutuskan dan menata ulang hubungan ini. Kamu bilang pada dirimu sendiri, aku sudah lebih baik tanpa dia, aku sudah melangkah maju, aku sudah meninggalkan semua yang menyakitiku di belakang. Tapi sebenarnya kamu masih terjebak dalam cerita lama yang terus kamu putar di kepalamu, menunggu jawaban yang tak kunjung muncul. Kamu terus menganalisis apa yang dulu terjadi, mencari tahu apa yang salah, apa yang seharusnya kamu lakukan berbeda, dan mencari jawaban yang tak pernah membuatmu puas. Luka lama ini tidak hilang, hanya tertutup oleh lapisan alasan yang kamu buat agar terlihat kuat dan tegar di mata orang lain. Padahal di dalam hati, kamu merasa ada bagian yang belum selesai dan belum sembuh sepenuhnya. Lalu ada kartu The Moon yang bicara tentang ilusi dan ketakutan yang kamu simpan sendiri, yang selama ini kamu abaikan dan tutupi rapat-rapat. Ini kartu yang paling kuat menunjukkan adanya ikatan gaib, sebuah hubungan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, yang berakar dalam lapisan terdalam dari keberadaanmu. Ada bagian dari dirimu yang belum kamu hadapi sepenuhnya, perasaan yang kamu kubur dalam-dalam, karena takut mengakuinya. Takut mengakui bahwa kamu masih terikat dan tidak benar-benar bebas dari bayang-bayangnya. Mungkin dulu kamu pernah membuat janji, bahkan tanpa sadar, bahwa kamu tidak akan pernah benar-benar melepaskan orang ini, karena dia pernah membuatmu merasa utuh dan lengkap, meskipun hanya sebentar. Atau mungkin hanya dia yang pernah membuatmu merasa benar-benar hidup dan berarti, sehingga ikatan ini seakan-akan menjadi bagian dari jiwamu yang tak terpisahkan.
Nine of Pentacles menggambarkan bahwa di luar, kamu tampak mandiri, sukses, dan penuh percaya diri. Kamu sibuk bekerja keras, meraih prestasi, dan melakukan berbagai hal yang membuatmu terlihat sudah melangkah jauh dari segala rasa sakit dan kesedihan. Tapi, di balik semua itu ada kekosongan kecil yang masih terasa. Seolah apapun yang kamu capai dan raih tidak pernah cukup untuk menenangkan hati dan pikiranmu yang penuh kerinduan dan ketidakpuasan. Kamu membangun tembok-tembok pelindung agar tidak lagi terluka, agar tidak merasa lemah dan rapuh, tetapi tembok itu juga membuatmu sulit merasakan kebebasan sejati, sulit untuk benar-benar membuka hati dan menerima cinta yang tulus. Ada semacam kekosongan yang tak terisi, yang terus mengusik dan membuatmu bertanya-tanya, apakah semua pencapaian ini cukup untuk menutupi luka yang dalam di dalam sana? Six of Swords menunjukkan bahwa kamu sudah berusaha pergi meninggalkan luka dan memulai babak baru. Kamu mencoba menjauh dari bayang-bayang masa lalu, berusaha menghapus segala kenangan yang menyakitkan, dan mencari kedamaian di tempat yang lebih baik. Tapi perjalananmu belum selesai, karena kamu masih membawa potongan-potongan masa lalu di dalam hati dan pikiranmu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Setiap kali kamu merasa sudah damai dan merasa bahwa kamu telah melangkah ke depan, sesuatu kembali memuncak dan membuatmu kembali merasakan kehilangan dan kerinduan itu, seakan-akan luka itu masih mengikat dan tidak pernah benar-benar hilang. Kamu mungkin merasa sudah berusaha menghapus semuanya, tetapi kenyataannya cinta dan ikatan ini masih mengendap dalam relung terdalam dari dirimu yang tak kasat mata. The Hierophant adalah tanda bahwa hubungan ini bukan hubungan biasa. Ini bisa jadi sebuah ikatan spiritual, karma, atau pelajaran jiwa yang harus kamu pelajari dan selesaikan sebelum benar-benar bebas. Kalau kamu sering merasa ada yang belum selesai, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, inilah sebabnya. Ada pelajaran spiritual dan pelajaran kehidupan yang belum kamu pahami sepenuhnya. Dan jika kamu tidak menyadari ini, kamu akan terus terjebak dalam siklus yang sama tanpa akhir. Mungkin kamu merasa bahwa kamu sudah cukup dewasa, cukup kuat, dan cukup bijaksana, tetapi sebenarnya ada bagian dari dirimu yang masih perlu belajar dan memahami makna pengampunan, penerimaan, dan melepaskan. Terakhir, Two of Swords menunjukkan kebuntuan yang membuatmu ragu dan bingung. Kamu seakan berdiri di persimpangan jalan, menolak membuat keputusan yang besar ini karena takut dan belum siap mengakui kenyataan yang sebenarnya. Kamu menyangkal rasa sakit dan tidak ingin menghadapinya secara langsung, sehingga menutup mata dan hati untuk melihat kebenaran yang ada di depanmu. Kamu merasa bahwa jika kamu benar-benar melepaskan, maka semua yang pernah kamu bangun akan hancur, dan kamu harus memulai dari awal lagi. Tapi, kenyataannya, menunda-nunda dan tidak mengambil keputusan hanya akan memperpanjang penderitaan dan memperkuat ikatan yang sebenarnya sudah rapuh dan tidak sehat lagi. Melihat semua ini, aku bisa bilang bahwa beberapa bulan ke depan akan ada momen penting yang memanggilmu untuk berani menghadapi apa yang selama ini kamu hindari. Bisa jadi kabar dari dia akan datang, atau mimpi-mimpi yang semakin nyata dan mengusik ketenanganmu akan menjadi sinyal bahwa waktunya tiba untuk memilih. Kamu akan dihadapkan pada opsi untuk mengakhiri siklus ini, atau mengulangi semuanya dari awal, dengan risiko dan peluang yang sama besar. Kalau kamu tetap menyangkal dan menutup mata, perasaan gelisah dan ketidakpastian akan makin sering datang tanpa sebab yang jelas dan tanpa henti. Tapi, jika kamu berani mengakui apa yang masih tersisa di dalam hatimu dan melepaskannya dengan penuh kesadaran, hati kamu akhirnya akan merdeka dan terbebas dari belenggu yang selama ini membelenggu. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar sudah move on, atau kamu hanya menutup mata pada ikatan gaib yang sampai hari ini masih memegang erat sebagian dari jiwamu, yang terus mengikat dan tidak membiarkanmu benar-benar bebas. Karena, sesungguhnya, proses penyembuhan dan pembebasan ini bukan sekadar soal waktu atau kekuatan fisik, tetapi tentang keberanian untuk melihat dan menerima kenyataan apa adanya, serta berani melepas apa yang selama ini kamu genggam dengan takut dan ragu. Dan ingatlah bahwa, di balik semua keraguan-raguan dan ketakutan itu, ada kekuatan besar yang menunggu untuk kamu bangkitkan. Kekuatan dari dalam dirimu sendiri,
yang mampu menyembuhkan luka terdalam dan membuka jalan menuju kebebasan sejati. Kenapa perasaanmu tak kunjung benar-benar reda meskipun sudah lama berpisah, meskipun waktu telah berjalan bertahun-tahun dan kamu merasa bahwa luka itu sudah mulai memudar, bahwa bayangannya perlahan-lahan menghilang dari pikiran dan hatimu? Tetapi kenyataannya, ada sesuatu yang lebih dalam yang terus mengikat dan menahanmu dalam sebuah keadaan yang seolah-olah tidak pernah benar-benar selesai. Apa yang membuat bayangannya masih muncul dalam mimpimu, bahkan ketika kamu berusaha keras untuk melupakan dan menghapusnya dari ingatanmu? Karena sebenarnya, di dalam dirimu masih ada ruang yang belum sepenuhnya kamu bersihkan dari kehadiran orang itu. Ruang yang secara tidak sadar masih menyimpan sisa-sisa energi emosional, bahkan sisa-sisa ikatan yang belum sepenuhnya terurai dan hilang. Kadang kita pikir bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya, bahwa dengan berlalunya hari dan berkurangnya intensitas perasaan, luka itu akan secara alami sembuh dan hilang. Tapi kenyataannya, perasaan yang dalam dan kompleks itu seringkali tidak selesai, hanya karena kita sibuk menjalani kehidupan sehari-hari, atau karena kita sudah lama berpisah dan menganggap semuanya sudah berakhir. Padahal, luka dan perasaan terdalam itu seringkali tersembunyi, di balik lapisan-lapisan kesibukan dan kesibukan kita sendiri, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali dan memunculkan diri. Bayangannya muncul di mimpimu karena ada bagian dari batinmu yang masih ingin memahaminya. Mengurai apa yang sebenarnya membuat perasaan itu tetap bertahan dan tidak hilang, atau bahkan diam-diam masih terhubung secara emosional. Meskipun secara kasat mata dan logika kamu sudah berusaha melepaskan dan melupakan. Bisa jadi ada hal yang dulu tidak sempat kamu ungkapkan, baik itu kata-kata, perasaan, atau bahkan janji-janji yang tak pernah kamu ucapkan, yang akhirnya tertahan dalam relung hati dan pikiranmu, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali dan meminta penjelasan. Atau mungkin luka yang belum kamu terima sepenuhnya, yang masih tersisa di dalam sanubari, menunggu waktu untuk diakui dan dihadapi secara jujur, bukan disembunyikan dan diabaikan. Karena seringkali, luka yang tidak diobati secara menyeluruh akan terus membekas dan menyimpan energi negatif yang sulit dihapus, sehingga memunculkan bayang-bayang yang terus mengikuti dan mengganggu ketenangan batinmu. Kadang juga, hubungan yang pernah memberi pengaruh besar dan mendalam pada kita meninggalkan semacam energi jejak, sebuah resonansi yang sulit dihilangkan begitu saja, seperti sebuah gema yang terus bergema di dalam relung jiwa. Pikiranmu bisa saja sudah capek memikirkannya, berusaha menutup dan mengabaikan semua memori yang tidak diinginkan, tetapi alam bawah sadarmu masih memproses perasaan itu secara diam-diam, menimbun dan menyimpan jejak-jejak energi yang belum sempat kamu lepaskan. Karena itu, walaupun di siang hari kamu merasa sudah baik-baik saja, sudah mampu menjalani hari dengan penuh semangat dan percaya diri, di malam hari ketika pertahananmu turun dan suasana menjadi lebih tenang dan sunyi, perasaan yang belum selesai itu muncul lagi dalam mimpi-mimpi yang menyentuh relung terdalam dari sanubari. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar gambaran visual, melainkan cerminan dari perasaan dan energi yang masih terikat dan belum benar-benar bebas dari kehadiran orang itu, yang masih bersemayam di sudut-sudut hati dan pikiranmu, menunggu waktu yang tepat untuk kembali muncul dan memperlihatkan bahwa proses penyembuhan itu belum usai. Perasaan yang seperti itu, yang terpendam dan tertahan di dalam lubuk hati terdalam, seringkali memunculkan rasa frustrasi dan kebingungan yang mendalam, karena kita merasa sudah berusaha melupakan dan mengikhlaskan. Tetapi entah mengapa setiap kali kita merasa sudah cukup kuat dan yakin bahwa kita telah sembuh, sesuatu kembali memuncak dan membuat hati kita terasa sesak dan penuh luka yang sulit diobati. Kadang kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang masih mengikat kita pada masa lalu itu? Apakah ada ikatan spiritual, karma, atau janji yang tidak pernah kita sadari sebelumnya yang terus menunggu waktu untuk diungkapkan dan diselesaikan? Apakah ada bagian dari diri kita yang masih belum siap untuk melepaskan karena kita takut kehilangan kenangan indah yang pernah kita jalani? Atau karena kita takut menghadapi kenyataan bahwa kita belum benar-benar bebas dari ikatan emosional tersebut? Dalam proses pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, kita seringkali menyadari bahwa hati dan pikiran kita sebenarnya masih menyimpan rahasia yang belum terungkap,
yang menunggu saat yang tepat untuk keluar dari kedalaman batin dan menyapa kita kembali. Mungkin itu adalah rasa takut yang tersembunyi, rasa cemburu yang tak terucapkan, atau bahkan rasa malu dan penyesalan yang selama ini kita sembunyikan dari orang lain maupun dari diri sendiri. Semuanya menumpuk dan membeku di dalam ruang-ruang terdalam dari jiwa, menunggu waktu untuk bangkit dan mengganggu ketenangan yang selama ini kita anggap telah kita capai. Maka dari itu, kita harus berani untuk menghadapi semua itu, menelusuri kembali lapisan-lapisan perasaan yang kita hindari, dan berusaha memahami bahwa penyembuhan sejati tidak hanya soal waktu, tetapi juga tentang keberanian untuk membuka kembali luka yang selama ini tersembunyi dan mengungkapkan rasa yang selama ini kita pendam. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan adalah keberanian dan kesadaran bahwa proses menyembuhkan luka dan melepaskan ikatan yang belum selesai itu adalah perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan, keberanian, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Hanya dengan begitu, kita bisa benar-benar melepaskan dan membebaskan hati dari belenggu masa lalu, sehingga kita bisa melangkah maju dengan hati yang lapang dan jiwa yang bebas dari beban dan bayang-bayang yang selama ini mengikat dan menahan kita. Dan ketika saat itu tiba, kita akan menyadari bahwa perasaan yang dulu selalu membelenggu dan menyiksa telah perlahan-lahan hilang, digantikan oleh kedamaian yang sejati dan kebebasan yang hakiki, yang hanya bisa kita raih ketika kita berani menyelami kedalaman diri dan menerima kenyataan apa adanya, tanpa penipuan dan tanpa ketakutan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.